Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Singapura. Beberapa hari kemudian, Azam menyelesaikan pekerjaannya lebih awal. Hanya butuh waktu 4 hari, semua pekerjaannya selesai. Seperti janjinya kepada Edward kemarin, sebelum kembali ke Indonesia, mereka akan datang ke rumah Edward untuk makan siang bersama. Kini, Azam dan Bella pun sudah bersiap untuk pergi. Azam juga sudah menghubungi Edward, mengatakan jika mereka akan datang. Edward menyambutnya dengan antusias. Ia yang sedang bekerja di kantornya pun langsung bergegas pulang. Dan disinilah kini Azam dan Bella berdiri, persis di depan pintu rumah Edward. Azam menekan bel rumah itu, dan tak berapa lama kemudian Edward sendirilah yang membukakannya. "Ayo masuk," ajak Edward dengan antusias. Ia membuka pintu rumahnya lebar-lebar, rumah mewah seperti mansion milik Nenek Zahra. Beberapa pelayan pun menyambut kedatangan mereka. Tidak langsung menuju meja makan, mereka lebih dulu duduk di ruang tengah dan bertemu dengan kedua orang tua Edward. Di sana mereka saling sapa, berkenalan, dan semuanya mengalir begitu saja. "Bella sayang, kamu mirip sekali dengan kenalan tante. Coba pakai hijab ya, pasti akan sangat mirip," ucap Ibu Edward, Namira. Ibu Namira bahkan langsung meminta salah satu pelayan untuk mengambilkan hijab di kamarnya. Lalu setelahnya menggunakan hijab itu untuk menutupi kepala Bella. "Masya Allah, kamu mirip sekali dengan Diana. Iya kan, Pak?" tanya Namira pada sang suami Andrew. Dan Pak Andrew pun menganggukkan kepalanya, lalu menunjukkan sebuah foto kepada Azam dan Edward, sebuah foto wanita cantik yang begitu mirip dengan Bella. Azam yang melihat foto itu pun merasa berdenyut hatinya, mulai menerka-nerka banyak hal, mulai menghubung-hubungkan tentang banyak kemungkinan. Azam lantas melirik sang istri, dilihatnya Bella yang asik sendiri dengan hijabnya itu dan berbincang dengan Tante Namira. Tidak sedikit pun penasaran dengan wanita yang dikatakan mirip dengannya. "Tapi Diana sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Andaikan dia bertemu denganmu, pasti dia akan sangat bahagia sekali. Dia pasti akan mengira jika kamu adalah anaknya," ucap Namira, membuat suasana siang yang ceria itu mendadak haru. Bella, Azam, dan Edward pun setia mendengarkan. Kisah tentang seorang wanita paruh baya bernama Diana, kisah yang membuat Azam jadi ingin banyak lebih tahu tentang wanita itu. Namun tidak dengan Bella, ia hanya mendengarkan saja dan sudah membuat Azam akhirnya bergerak sendiri untuk mencari tahu. Sepulang dari rumah Edward, Azam langsung menghubungi Paman Mark, kembali meminta bantuan untuk menyelidiki seorang wanita bernama Diana. Azam pun menceritakan semua yang ia tahu pada Paman Mark. "Baiklah Zam, 1 bulan lagi aku akan menghubungimu. Terima kasih Paman." Sambungan telepon itu terputus dan Azam langsung keluar dari dalam kamar mandi, menemui sang istri yang kini jadi terus menggunakan hijab. Bella sedang menatap dirinya sendiri di dalam cermin, duduk di meja rias yang sudah Azam sediakan untuknya. "Abang suka tidak aku memakai hijab seperti ini?" tanya Bella saat tahu sang suami sudah kembali. "Tidak," jawab Azam singkat. Membuat Bella mencebik dan memutar badannya menatap sang suami. "Jika di rumah aku lebih suka melihatmu tidak memakai apa-apa." "Hih," kesal Bella.
Malam ini adalah malam terakhir Azam dan Bella berada di Singapura. Mereka tidak kemana-mana, hanya berada di dalam apartemen dan melakukan apapun berdua. Sore tadi mereka sudah mandi bersama dan malam ini mereka akan masak bersama-sama pula untuk makan malam. Bella hanya menggunakan kaos kedodoran berwarna putih dan celana pendek, sangat pendek, sementara Azam hanya menggunakan setelan baju santainya. "Abang mau makan apa?" tanya Bella. Ia membuka lemari pendingin dan melihat isinya. Hanya ada daging dan wortel saja di sana, tidak ada yang lain. Tidak apa-apa ternyata bang, cuma daging sama wortel. Buat steak saja ya, wortelnya kini kukus, ucap Bella pula. Ia bicara sendiri dan menghadap lemari pendingin itu, sementara Azam masih membuka jendela apartemen agar angin malam masuk ke dalam sini. "Apa saja sayang, perutku sudah lapar," jawab Azam. Ia menghampiri sang istri dan memeluk Bella erat dari arah belakang. "Jangan sentuh-sentuh, malam ini hanya tidur, tidak ada itu-itu," gerutu Bella. Ia sungguh lelah meladeni gairah suaminya yang tak habis-habis. Bahkan di kamar mandi pun tidak membuat suaminya itu berhenti, malah katanya ada sensasi tersendiri. "Itu apa sih?" tanya Azam menggoda. Yang digoda malah langsung menatapnya tajam. Azam terkekeh, mengecup sekilas bibir sang istri dan melepaskan diri. "Sayang, sebenarnya ada sesuatu yang sedang kututupi darimu. Kamu mau tahu tidak?" tanya Azam. Ia bersandar di lemari pendingin dan memperhatikan sang istri yang sibuk ini dan itu untuk memasak. "Abang menyembunyikan apa? Bukannya kita sudah sepakat untuk saling terbuka?" tanya Bella, tapi ia masih sibuk sendiri. "Aku memintai bantuan Paman Mark untuk mencari kedua orang tuamu, juga tentang Tante Diana yang diceritakan oleh Tante Namira," ucap Azam. Awalnya ia memang ingin menutup ini sampai mendapatkan hasil, namun entah kenapa ia merasa tak nyaman sendiri, merasa membohongi Bella tentang sesuatu yang istrinya pun berhak tahu. Dan mendengar penjelasan sang suami itu, Bella mulai menghentikan semua pergerakannya. Ia bahkan memutar badan dan membalas tatapan sang suami. "Aku yakin itu hanya kebetulan, aku dan almarhum Tante Diana ada kemiripan," jelas Bella. Memang itulah yang dia rasa, tidak lebih, apalagi sampai berandai-andai jika Tante Diana adalah ibunya. Bella tidak berpikir sampai sejauh itu. "Abang cari saja, aku yakin kita juga tidak akan pernah menemukan mereka," timpal Bella. Setelahnya ia kembali berkutat di meja dapur. Selama ini Bella sudah melanglang buana di setiap saluran televisi yang disiarkan oleh penjuru negeri, namun tak ada satupun orang yang datang untuk mengakuinya sebagai anak. Padahal tiap kali wawancara tentang dirinya, dia selalu mengatakan jika dia bukanlah keturunan keluarga Malik, dia hanyalah anak angkat, diadopsi oleh Mama Sarah dan Papa Agra saat ia masih bayi. Menyadari itu, Bella jadi benar-benar yakin jika kedua orang tua ataupun saudaranya tidak ada yang menginginkan dia. Sementara Azam hanya diam. Dia kembali memeluk istrinya dari arah belakang. "Aku sangat senang jika kedua orang tuamu hidup berkecukupan, tapi andaikan mereka hidup serba kekurangan, aku tidak ingin kita jadi menyesal," ucap Azam. Bella pun membenarkan pula ucapan sang suami. Ia lebih senang jika kedua orang tuanya hidup lebih baik dari dia saat ini. Tapi andaikan mereka serba kekurangan, entahlah, Bella tak tahu harus bagaimana. "Jadi berdoalah juga agar aku bisa segera menemukan mereka," timpal Azam. Ia menyandarkan dagunya di atas bahu sang istri, dan Bella pun menyandarkan kepalanya sejenak di kepala sang suami.
Iya bang, aku akan berdoa agar kita bisa segera menemukan mereka. Putus Bella. Azam semakin memeluk istrinya erat.